Ternyata bukan cuma malpraktek yang darurat, kerjaan layak juga darurat. Jadi belum kering nih bibir saya ngomongin pengangguran dan seretnya lapangan pekerjaan. Udah ada aja berita baru buat bahan obrolan di tongkrongan. Jadi kering nih bibir saya. Jadi aus nih ya. Aus validasi. Iya lagi. Masalah darurat pekerjaan layak bukan cuma dirasain orang yang belum punya kerja. Tapi juga dirasain orang-orang yang sudah kerja tapi hidupnya masih kejepit. Kerjanya berlebih, gajinya nggak ada lebihnya. Semangat banget aja. Terlalu relate ya. Arif Ansori Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional bilang, masalahnya ada di sektor-sektor produktif yang dulu jadi andalan, sekarang menghilang pelan-pelan. Dulu tempat cari gaji, sekarang tempat cari angle buat Instastory. Dulu ngasih uang makan, sekarang ngasih makan buat bahan ngelawak di tongkrongan. Biasa cari spotlight. Jadi meskipun orang kerja, penghasilannya makin gak berasa. Udah kayak kertas truk minimarket, taruh dompet, bentar juga hilang tulisannya tuh kan. Bicara soal struk nih ya, ada tips nih buat penonton. Jangan banyak-banyak ngumpulin struk belanjaan. Kenapa? Karena ditenggarai bisa menyebabkan kanker. Kantong kering belanja mulu. Apalagi kalau struknya diremes-remes, terus dimakan bisa beneran kanker loh. Siapa juga yang mau makan struk? Akibatnya daya beli turun, ekonomi melambat ke angka 4,87%. Udah kayak motor tua kurang oli berebet jalannya pelan. Saking pelannya kalah sama mobil buat les nyetir tuh. Yang ada stiker latihan. Jaga jarak. Bisa aja saya. Padahal konsumsi rumah tangga itu penyumbang utama buat ekonomi Indonesia. Atau 54,53% dari total PDB. Jadi kalau kantong rakyat isinya cuma koyo, jangan heran ekonomi ikut loyo. Mau sarapan ambil nasi sambil lihat foto ayam crispy di Google. Lupa sausnya nggak ada. Googling lagi cari foto saus tomat. Sausnya ada, foto ayamnya hilang. Siklus macam apa ini? Makan tuh nasi sambil liatin foto saus tomat. Uye. Memang dalam beberapa dekade terakhir, arah ketenaga kerjaan di Indonesia mulai berubah haluan. Dulu orang nyari kerja di pabrik. Gajinya lumayan, kerjanya jelas, masuk pagi pulang sore. Sekarang masuk pagi, pulang pas di PHK. Alhasil banyak yang pindah ke sektor perdagangan. Gara-gara pabrik pada tutup akibat deindustrialisasi dini. Belum sempat mapan, udah keburu bangkrut duluan. Dan bukan cuma itu, makin banyak pekerja yang balik lagi ke sektor pertanian. Bukan karena mau jadi petani milenial atau ngonten, mandi lumpur tengah malam buat cari viral. Tapi karena gak ada pilihan. Sayangnya sektor pertanian dan perdagangan ini rata-rata upahnya lebih rendah dibanding kerja di pabrik. Tapi menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kerjanya capek, udah kayak mesin ATM. Krrrr. Suaranya gitu kan. Krrrr. Yang keluar cuma gocap. Sampai mesin ATM-nya ngedumel tuh ya. Sia-sia gua krrrr. Demi ungker. Ungker. Keluarnya gocap. Menurut data BPS Februari 2025, sektor pertanian diisi oleh 28,54% tenaga kerja. Atau sekitar 41,6 juta orang. Di posisi kedua ada sektor perdagangan dengan 19,26% pekerja atau sekitar 28 juta orang. Tapi soal gaji, sektor pertanian jadi yang paling bontot dengan upah rata-rata cuma 2,25 juta per bulan. Jauh dari rata-rata nasional 3,09 juta. Bahkan masih kalah dari upah di sektor makan minum yang ada di angka 2,42 juta dan sektor perdagangan di 2,67 juta. Satu lagi sinyal Indonesia lagi darurat pekerjaan layak.
makin banyak orang yang kerjanya setengah-setengah. Kerja sih kerja, tapi jam kerjanya bikin bingung, gajinya bikin linglung. Bayangin udah capek-capek kerja, pulang-pulang cuma bisa beli kuota sama mie instan. Mie-nya diliatin doang tuh biar awet. Bisa 2 bulan. Kuotanya dipakai nonton orang makan. Kenyang tuh ya. Kenyang digital. Jadi walau secara angka di kertas mereka kerja, tapi daya beli tetap rendah. Uangnya nggak muter, kepalanya yang muter, mikir besok bisa makan apa masih lapar. Akhirnya ekonomi nggak bisa tumbuh maksimal. Berita kemiskinan viral. Nggak cuma itu, banyak juga yang jadi overqualified. Contohnya lowongan PPSU alias pasukan oranye di Jakarta dibuka untuk 1.600 orang, tapi yang daftar tembus 7.000 orang. Syaratnya lulus SD udah bisa, tapi yang datang malah bawa ijazah sarjana. Dan ijazahnya asli lagi. Asli. Penonton ketawa, saya waspada. Au! Kuliah bertahun-tahun ngerjain skripsi mati-matian, mikirin teori, ujung-ujungnya nggak kepake. Cukup modal kuat dijemur di bawah matahari. Tapi ya gimana, kerjaan formal makin langka. Jadi pasukan oranye pun gas. Daripada nganggur, yang penting tiap bulan gaji turun. Meski badannya ikut nyemplung, mau salaman sama kodok, ngobrol sama sendal nyangkut juga dijabanin. Yang penting halal. Kalau mau ekonomi gerak, rakyat harusnya bisa belanja. Bukan cuma bisa ngirim chat WK. Di grup WhatsApp keluarga tuh. Tapi nggak bisa beli apa-apa. Semuanya ngandelin transferan mertua. Saya nggak bilang apa-apa loh ya. Sekarang pemerintah mulai gerak. Lewat rencana pembangunan jangka panjang yang disusun sama Kementerian PPN, Bappenas. Konsep pekerjaan layak akhirnya masuk daftar agenda penting. Ya mudah-mudahan nggak cuma jualan mimpi. UIA, UIU, EO. Pemerintah harusnya banyakin lowongan. Jangan cuma bikin kebijakan tapi minim gerakan. Definisi kerja layak juga harus ngikutin standar dari Organisasi Perburuhan Internasional. Jadi yang namanya kerja layak tuh bukan cuma asal kerja, tapi juga yang gajinya adil, bukan gaji seikhlasnya. Tempat kerjanya aman, bukan tiap hari taruhan nyawa dan kesehatan mental. Ada jaminan sosial, gak cuma dapat senyuman manis dari HRD. Harus bisa berkembang juga. Kalau ini beneran diterapin, bukan cuma angka pertumbuhan ekonomi yang bisa naik, tapi juga kualitas hidup rakyatnya. Karena kerja itu bukan cuma soal dapat upah, tapi juga tentang martabat dan masa depan. Jangan sampai kita terus-terusan hidup dalam siklus kerja keras tapi gaji ngepas. Udah saatnya sistem ketenagakerjaan disetel ulang. Biar rakyat bisa kerja buat hidup sejahtera di masa tua. Bukan tua sebelum sejahtera.